وخاتم النبيين والمبعوث للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan terutama dan dengan niat semata-mata untuk qurbah, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tadarus dan tadabbur dari ayat-ayat kitab sucinya. Kita tentu berharap kehadiran kita bersama selalu di tempat ini secara sabar dan istiqomah. Allah nanti membalasnya dengan memberikan kepada kita kesempatan untuk masuki ridhonya, surganya dari berbagai macam pintu. Amin. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan surat yang ke-38. Malam ini kita masuk pada ayat 41 sampai 50. 41 sampai 50. Mari kita masuk ke screen untuk membaca ayat-ayatnya, dan Ustadz kita, ini ada Ustadz kita sudah hadir, Pak Bu Dokter. Belum ada Ustadz. Oh, belum ada ya. Ini Ustadz Syafi'i Saleh nggak bisa Pak ya, Pak Ustadz? Di luar. Oh, oke. Baik. Jadi jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen untuk membaca ayat suci Al-Quran. Ayat 41 sampai 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur 'abdana ayyuba iznada rabbah. واذكر لنا أيوب إذ نادى ربه إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك هذا مغتسل وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرا لأولي الألباب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرا للألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وخذ بيدك ولا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار.
واذكر واذكر عبادنا عبادنا إبراهيم إبراهيم إذ وإسحاق وهب وأولي أولي الأيدي الأيدي والأبصار والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنا أخلصناهم أخلصناهم بخالصة بخالصة ذكر ذكر الدار الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار واذكر إسماعيل واليسع والكفل وكل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب هذا الذكر ذكر وإن وإن للمتقين لحسن جنات عدن مفتحة لهم الأبواب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب صدق الله العلي العظيم وصدق صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على على رسول الله وآله الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya dimanapun berada atas keikhlasannya untuk sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan keikhlasan kita Allah SWT melihat kita bukan hanya zahir kita tapi juga batin kita, bahwa kita ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk mensucikan diri kita dan kita tidak akan bisa keluar dari kegelapan hijab-hijab dunia ini. Kita tidak bisa keluar dari kegelapan daripada hijab-hijab hawa nafsu kita kalau bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan berharap ayat yang kita baca tadi menjadi wasilah bagi Allah untuk datang memperlihatkan dan mengangkatkan kepada kita hijab-hijab tersebut. Jemaah sekalian, kita teruskan surat yang ke-38, surat Shad. Surat Shad ini adalah surat huruf Shad. Shad artinya huruf Shad. Termasuk huruf muqatta'ah dan turun di Mekah. Ayat atau surat-surat yang turun di Mekah disebut dengan surat Makkiyah dan ayatnya ada 88 ayat. Pertemuan kita pada hari Senin yang lalu sudah sampai di ayat 40 yang masih berbicara tentang Nabi Sulaiman sebagai penerus daripada ayahnya yaitu Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman di ayat 40 terakhir kemarin kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Jadi kata-kata ini berkali-kali muncul di dalam Al-Quran. Jadi kata-kata maaf sama juga dengan awab, ini adalah tempat kembali, awab adalah kembali, sama asal katanya. Wa inna dan sungguhnya lahu baginya bagi Nabi Sulaiman indana di sisi kami la zulfa, ada tempat yang sangat dekat. Artinya bahwa kata dekat di sini bukan dekat dalam pengertian jarak, karena Allah itu kan bukan sesuatu yang berwujud benda.
Yang ada jarak itu adalah sesuatu yang berwujud benda, seperti pohon, hewan-hewan, batu-batuan itu ada jarak dengan kita. Kenapa? Karena mereka adalah benda. Jadi kata dekat ini menunjukkan bahwa mereka, terutama Nabi Sulaiman, adalah individu-individu, figur-figur, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya sudah tidak, bahkan dirinya pun sudah tidak ada. Bahkan rasa kenabiannya pun sudah tidak ada. Sehingga yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, dan ini mendapatkan pengakuan dari Allah dengan kata-kata innalahu indana. La-nya di sini adalah artinya benar-benar, sungguh-sungguh. La zulfa, benar-benar dekat. Wa husna ma'ab, dan menjadikan Allah, menjadikan Tuhan, menjadikan kami di sini sebagai sebaik-baik tempat kembali. Jadi bagi mereka yang sudah mulai menata hatinya, menata jiwanya, adalah menjadikan Allah itu sebagai sebaik-baik tempat kembali. Nah, tanda kita adalah menjadikan Allah sebagai tempat kembali adalah ketika menyaksikan semua selain Dia juga menjadi indah. Apa sebabnya? Begitu kita sampai kepada Dia, kita tahu bahwa ternyata semua yang selain Dia adalah berasal dari Dia. Namanya makhluknya atau amrnya. Dan karena segala sesuatu selain Dia, baik khalq atau amr, ciptaan maupun urusannya adalah berasal dari Dia, maka semuanya adalah mencerminkan kesempurnaan Dia, mencerminkan keindahan Dia. Sehingga begitu kita sampai di sana, juga menyaksikan semuanya menjadi indah. Tapi indah yang kita saksikan pada semuanya adalah merupakan keindahan yang menerima pancaran keindahan dari pemilik keindahan yang sejati, yaitu Dia yang kita jadikan sebagai maaf. Seperti mana kita malam hari menyaksikan indahnya rembulan, ternyata ketika kita pelajari bahwa indahnya rembulan karena menerima sinar cahaya dari matahari. Jadi pada saat kita menyaksikan rembulan di malam hari, hakikatnya yang kita saksikan adalah matahari. Jadi apabila kita menyaksikan rembulan di malam hari, hakikatnya kita menyaksikan matahari. Mataharinya tidak mampu kita lihat, tetapi cahayanya lah yang menyebabkan rembulan itu indah. Sehingga orang menganggap rembulan itu memancarkan cahaya sendiri, jelas salah, keliru besar. Apa sebabnya? Keindahan dan terangnya cahaya bulan ternyata karena menerima cahaya dari sumber cahaya yang sungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitulah semua yang ada ini adalah kelihatannya indah karena menerima pancaran keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya pada malam hari kita menyaksikan seindah-indahnya rembulan, seterang-terangnya rembulan tidak bisa seterang matahari. Walaupun bagaimana terangnya rembulan, kita tetap merindukan adanya siang hari. Begitulah juga seindah-indahnya alam ini, dunia ini, kehidupan ini, pada dasarnya tidak ada apa-apanya dibanding dengan keindahan matahari. Maka biasa kita saksikan di siang hari ada rembulan, tetapi tidak lagi memancarkan cahayanya. Apa sebabnya? Karena sudah terkalahkan oleh cahaya matahari. Begitulah juga dengan semua yang kita saksikan adalah merupakan penerima cahaya kesempurnaan dari Allah SWT, dan karenanya yang menyadari ini bukan ingin kembali ke bulan, tapi ingin kembali kepada matahari. Bukan ingin tetap di dunia, tapi ingin kembali kepada Allah SWT. Sehingga bagi orang yang berpendapat atau berpandangan atau bermakrifat seperti ini, maka Allah itu adalah husna maaf. Ini terakhir pembahasan kita kemarin. Sekarang kita akan bicara tentang Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub dibicarakan. Ayat berikutnya. Kita lihat Jemaah sekalian sebagian Nabi Ayub ini posisinya di sini. Ini Nabi Ayub menurut ini sumbernya tentu diambil dari Perjanjian Lama, karena di sana lebih disebutkan secara rinci keturunan para nabi. Jadi Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu daripada Nabi Ishak. Jadi kita lihat ini Nabi Ishak punya anak Is, kemudian punya anak Ayub. Ini kalau benar ya, ini kan namanya sejarah, dan ini tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, sehingga hanya menyandarkan kepada sumber-sumber sekunder, termasuk kita sebut tadi Perjanjian Lama. Jadi jemaah sekalian, Nabi Ayub itu adalah cucu daripada Nabi Ishak.
Kalau begitu, Nabi Ayub ini adalah keponakan daripada Nabi Yakub. Kalau kita lihat. Karena Nabi Ishak punya anak juga Nabi Yakub. Nanti ke bawah melahirkan nama-nama anak ini. Dari Nabi Yakub nantinya lahir anaknya Nabi Yusuf. Ya. Berdasarkan riwayat ini bahwa Bunyamin nantinya yang merupakan adik daripada Nabi Yusuf melahirkan Nabi Yunus. Nah, kemudian Nabi Ayub tadinya adalah melahirkan Nabi Zulkifli. Nah, di atas garis ini kita menyaksikan Nabi besar pertama adalah Nabi Ibrahim. Kita sudah sering terangkan bahwa Nabi Ibrahim sesama dengan Nabi Lut. Bahkan sepupu Nabi Lut. Paling jauh sepupu Nabi Lut. Nabi Ibrahim ketika diusir dari Babilonia, ikut Nabi Lut bersamanya. Lalu kemudian di Palestina, Nabi Ibrahim menugaskan Nabi Lut yang merupakan keluarga dekatnya ini untuk datang ke Sodom untuk membimbing umat di sana. Sedangkan Nabi Saleh agak ke atas ini. Ya, karena Nabi Saleh ini adalah Nabi kedua setelah Nabi Nuh. Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh ada Nabi Hud, setelah Nabi Nuh Nabi Saleh. Setelah Nabi Saleh ini adalah Nabi Ibrahim. Nah, jemaah sekalian, Nabi Ibrahim nanti punya anak Ismail dan Ishak. Dari Ishak lahir Nabi Ayub, dari Ishak lahir Nabi Yakub, dari Ismail nanti lahir ke bawah Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wa alihi. Jadi nanti Muhammad dari sini. Ini garisnya ke bawah. Cuma kita potong sampai di sini. Nah, jemaah sekalian, ini kita bicarakan sebelumnya juga dan sebentar kita ketemu juga dengan nama Nabi Ilyasa dan Ilyas. Ilyas dan Ilyasa. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini juga mereka agak bingung ini simpan di mana. Karena sebetulnya sebagian ahli sarjana mengatakan bahwa ini sebetulnya ada di sini nih. Iya, di atas sini. Jadi ada yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas, kemudian kita sudah terangkan juga sebelumnya, mempersiapkan putranya, dikatakan Ilyas adalah putra Nabi Ilyas. Lalu kemudian dari Ilyas lahir kemudian nanti Zulkifli. Ya, ada yang mengatakan seperti ini. Kalau memang Ilyas adalah ayah daripada Zulkifli, dan Ilyas adalah putra daripada Ilyas, berarti Ilyas yang merupakan anak daripada Nabi Ayub. Ya. Tapi ada juga cerita yang mengatakan, terutama dari cerita sebagian dari Yahudi, Nasrani, bahwa Ilyas ini tadinya adalah raja. Pernah kita ceritakan sebelumnya, ini Ilyas dan Ilyas pada waktu kejayaan peradaban Funisia. Jadi Ilyas dan Ilyas. Ilyas mempersiapkan Ilyas. Kemudian Ilyas tua sekali, belum ada penggantinya, tidak ada anaknya menurut ceritanya riwayat itu. Karena tidak ada anaknya, maka diganti oleh ini keluarganya juga, ya, yaitu Zulkifli. Jadi Zulkifli yang menggantikannya, yang menurut riwayat itu adalah anak daripada Nabi Ayub. Begitu. Tapi bagaimanapun mereka adalah manusia suci. Bahkan ini kasih tanda putih, di sini putih diangkat menjadi rasul. Bahkan jangan heran kalau saya sampaikan bahwa ada beberapa sarjana dalam Islam, ulama besar juga, yang menganggap bahwa Ilyas dan Ilyas Zulkifli bukanlah nabi, tetapi manusia suci saja. Karena tidak disebutkan dengan kata-kata nabi, hanya disebutkan sebagai orang pilihan saja. Mari kita nanti lihat ayat-ayat berikutnya. Nah, kemudian jemaah sekalian, ini adalah ilustrasi daripada Nabi Ayub. Ya, kita tahu Nabi Ayub itu ciri-cirinya sakit. Sakitnya adalah sakit kulit, semua kulitnya hancur, bahkan berbau, yang nanti menyebabkan rumahnya yang bagus kemudian terjual, kemudian diusir dari masyarakatnya, ditinggalkan oleh keluarganya nantinya. Nabi Ayub. Nah, dalam kondisi kesendirian seperti itu, nanti dia menyampaikan kepada Allah bahwa syaitan datang mencoba menggodanya. Ini kita lihat kuburan Nabi Ayub yang ada di Oman. Jadi menurut keyakinan sebagian besar umat Islam, itu kuburannya Nabi Ayub di Oman, namanya Salalah. Namanya adalah Salalah. Ya, maka ini adalah Salalah ini menjadi kota wisata, tujuan wisata di Oman. Kenapa? Karena ada makam, ada haramnya Nabi Ayub di sini. Ya. Ini kalau kita lihat dari dekat, ini yang di sebelah kita lihat dari bawah. Kemudian ini adalah makam Nabi Ayub yang diyakini sebagai makam Nabi Ayub di dalam bangunan ini. Jadi ini bangunan ini di dalam adalah makam Nabi Ayub. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur abdana Ayyuba." Dan ingatkanlah, ceritakanlah, berikan pelajaran
kepada manusia tentang hamba kami, yaitu Ayub. Jadi disebut dengan abad. Jadi Allah memberikan pengakuan bahwa ini adalah termasuk abad. Ya, mencapai derajat abad. Jadi wadhkur abdana, dan ceritakan, ingatkan, ajarkan kepada manusia tentang abdana, hamba kami Ayyubah. Mengapa ini harus diajarkan? Karena salah satu kejadian yang hampir tidak ada manusia yang terhindar daripadanya adalah sakit. Jadi lagi-lagi salah satu peristiwa kejadian yang hampir tidak ada manusia yang terhindar daripadanya adalah sakit. Dan pada sakit itulah manusia bermacam-macam reaksi jiwanya. Bahkan ada yang dengan sakitnya bahkan sampai bunuh diri. Sering kita dengarkan ada orang bunuh diri ketika dilacak, dia putus asa dengan penyakitnya yang sudah menahun. Jadi penyakitnya menahun, lalu kemudian dia berputus asa, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sering kita dengarkan seperti itu. Ada juga misalnya karena sakit, maka kemudian berkeluh kesah. Yang tadinya dia ibadah, sekarang dia tinggalkan karena merasa Tuhan itu tidak adil kepada dirinya. Dan banyak lagi yang lain. Oleh sebab itulah karena hampir seluruh manusia menerima yang namanya sakit, maka kemudian Allah mengatakan wadhkur abdana Ayyuba. Sampaikanlah, ceritakanlah kepada hamba kami Ayub. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita nanti lihat ceritanya Nabi Ayub, tidak secara spesifik ketika Nabi Ayub berdakwah kepada umatnya. Maka itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, yang kita lihat pada Nabi Ayub ini adalah berkaitan dengan menghadapi penyakit. Jadi mengajarkan kepada manusia, kepada kita semuanya. Makanya wadhkur di sini objeknya tidak disebutkan. Kenapa? Karena maksudnya untuk kita, seluruh manusia sebetulnya bisa mengambil pelajaran di sini. Kata ingatkanlah kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Karena seluruh manusia sedikit banyak, lama atau tidak, itu biasa sakit atau pernah sakit. Pernah merasakan sakit. Minimal sakit gigi misalnya, sakit kepala, sakit flu pilek misalnya. Kita semuanya pernah sakit, sampai pada sakit yang berat, seperti misalnya kanker, tumor, dan berbagai macam sakit yang lama lainnya. Jadi makanya pelajaran ini penting bagi kita semuanya. Mari kita simak cerita ini. Wadhkur abdana, sampaikan, ingatkanlah, ceritakan kepada manusia hamba kami. Jadi menggunakan kata hamba kami, yaitu Ayyub, Nabi Ayyub. Idnada rabbahu, ketika dia berdoa berkata, ketika dia berseru. Nada rabbahu, berseru kepada Tuhannya. Apa kata Nabi Ayub? Anni masaniya syaiton binusbin wa adab. Dia seakan mengatakan, wahai Tuanku, ya Rabb, anni, sesungguhnya aku ini. Masani asyaitan, syaitan menggodaku, syaitan mengerjainku. Masan itu secara harfiah menimpa, menyentuh. Syaitan sekarang masani, menyentuh aku, menjamah aku. Kita di Melayu mungkin menjamah. Syaitan sedang menjamah aku. Ya. Jadi syaitan telah menjamah aku, telah mengerjain aku. Kapan dikerjainya? Yaitu ketika ditimpa penyakit. Jadi ketika ditimpa penyakit. Nah, godaan itu apa? Jadi kalau syaitan itu kan menggoda. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara dengan syaitan, maka otomatis yang kita bicarakan adalah godaan. Ya. Jadi tentu godaan. Jadi ketika berbicara tentang syaitan, menggoda. Jadi syaitan kita biasa bahas itu adalah minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Nah, manusia siapa? Bisa diri kita sendiri, bisa orang dekat kita, bisa orang di sekitar kita, bahkan bisa guru kita sendiri yang kita anggap sebagai guru. Bisa juga orang yang kita tuakan, syaitan. Jadi apabila telah memberikan pengaruh kepada kita yang pengaruhnya itu adalah mengeluarkan kita daripada kebenaran, menyimpangkan kita dari al-haq, otomatis itu adalah syaitan. Karena syaitan itu artinya menyimpangkan, syaitan itu artinya menggoda untuk keluar dari syaitan. Jadi syaitan itu adalah membisik-bisikkan, mempengaruhi jiwa kita. Pada saat kita sakit, Bapak Ibu semuanya bisa pernah sakit, pada saat kita sakit itu biasanya muncul dalam diri kita.
keluh kesah, bahkan amarah, bahkan merasa tidak terima biasanya. Kok saya seperti ini, seperti itu. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah pakai jilbab, saya sudah pakai baju koko setiap hari, kok saya masih sakit. Sementara lihat yang lain, si A, si B, tidak sholat juga, tidak puasa juga, bahkan tidak Islam, mereka kok sehat-sehat saja. Nah, biasa begitu muncul dalam diri kita. Tanpa kita rasakan, itu adalah syaitan sebetulnya. Siapa? Bisikan itu muncul dari diri kita sendiri. Nah, bisikan yang keluar dari fitrah itulah syaitan namanya. Karena syaitan artinya menyimpang dari fitrah. Kalau fitrah itu disebut dalam bahasa Inggris mungkin adalah right track, track yang benar, maka syaitan datang menyimpangkan kita, mengeluarkan kita dari right track itu. Supaya kita yang tadinya on the right track, menjadi keluar dari track yang benar. Begitu syaitan mengeluarkan kita. Artinya bahwa sebetulnya sakit itu kan sesuatu yang biasa. Sakit itu sesuatu yang biasa. Nah, sakit itu adalah caranya Tuhan mengajari kita untuk masuk ke dalam jiwa kita. Supaya kita merasakan betapa lemahnya tubuh ini. Jadi kalau ada orang yang membanggakan tubuhnya, ketahuilah tubuh itu sarangnya penyakit. Tidak ada orang yang tidak pernah sakit. Kita tahu yang namanya pandemi COVID-19 sekarang ini adalah merupakan menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan itu virus penyebab, cuma virus penyebabnya. Virus itu adalah makhluk kecil, tetapi lihatlah manusia begitu lemahnya. Makanya di dalam doa kita dikatakan Rabbirham da'fa badani, ya Tuhanku, ampunilah badanku yang lemah ini, kelemahan badanku ini. Irham da'fa badani, ya Allah kasihanilah aku yang badannya lemah ini. Karena kita ini badannya lemah sekali, Bapak Ibu sekalian. Cobalah badan kita jalan saja agak jauh atau mengangkat barang yang tidak biasa, tiba-tiba langsung nanti sakit pinggang, nanti encok, nanti muncul berbagai macam rasa berat. Begitulah kita manusia. Kita manusia keluar tiba-tiba kena hujan, biasanya langsung puyeng, pening kepala kita. Begitulah kita manusia jemaah sekalian terbaik. Kita tanpa sengaja mengangkat barang yang berat, bisa tiba-tiba kemudian menjadi masalah dalam punggung kita, dalam tulang kita. Bisa terjadi saraf kejepit dan sebagainya. Begitulah seterusnya, kita jalan tiba-tiba kecelakaan, bisa kemudian tangan kita patah, kaki kita patah, gigi kita rontok, dan banyak sekali kejadian. Orang jalan tiba-tiba pohon jatuh menimpanya, udah meninggal dunia. Kenapa? Karena badan kita ini lemah sekali. Jadi Allah membiarkan penyakit itu datang kepada kita untuk kita rasakan bahwa badan itu lemah sebetulnya. Supaya apa? Supaya jangan kita bertumpu pada badan, bertumpulah pada jiwa. Dan kita tahu bahwa badan pada akhirnya akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Badan ini terlepas dia sakit atau tidak sakit, ada hukum yang wajib badan ikuti, yaitu tambah lama tambah tua. Tadinya bayi, terus kemudian menjadi balita, beberapa tahun menjadi anak remaja, beberapa tahun menjadi anak pemuda, begitulah seterusnya. Lalu kemudian tanpa kita rasakan, umur kita sudah mulai senja, sudah mulai berkepala 6, berkepala 7, dan seterusnya. Jadi memang badan kita ini tambah lama tambah lemah. Makanya benarlah doa itu mengatakan bahwa Rabbirham da'fa badan, ya Allah, kasihanilah badanku yang lemah ini. Nah makanya jemaah sekalian, ketika badan dalam keadaan sakit, kalau kita tidak mengakui sifat badan yang memang lemah itu, sifat badan ini yang memang sifatnya akan binasa dan hancur, maka pada saat itu syaitan datang. Syaitan datang apa? Membuat yang bersangkutan galau, susah, gelisah, binusubin. Kita artikan nusubin ini gelisah, merasa susah, wadabin, dan merasa tersiksa, merasa terhukum. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang abdana, hamba kami, Ayub, dia tidak mengembalikan rasa susahnya dan rasa tersiksanya kepada Allah. Tadi mengatakan itu syaitan. Jadi syaitanlah yang datang kepadanya menggunakan kondisi sakitnya itu untuk mengatakan kamu harus merasa susah. Kenapa? Kesusahan itu bermula dari tidak bersyukur kepada Allah. Kamu harus merasa tersiksa, karena tersiksa itu merasa tidak tertolong oleh Allah. Nah, jemaah sekalian sebagai harusnya dilawan ini. Makanya kita di dalam Al-Quran dikatakan apabila kita disentuh syaitan, maka harusnya kita langsung berdoa. Mari kita lihat ayatnya, surat Al-Mu'minun di sini ya. Surat Al-Mu'minun ya. Surat 23.
Kita mulai dari 98. 97 ya. Jadi kita mulai dari sini supaya lebih enak. 96. Allah mengatakan, idfa billati hi ahsan. Tolaklah as-sayyi'ah ini, idfa billati hi ahsanus sayyi'ah. Jadi kita mulai dari sini kalau terjemahan bahasa Melayu kita. Idfa, tolaklah as-sayyi'at, keburukan. Ataukah hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi akibat alam atau akibat orang lain, terutama akibat orang lain. Bagaimana cara menolaknya? Billati hi ahsan, dengan cara yang baik. Jadi kita harus menolaknya dengan cara yang baik. Jadi kalau kita tertimpa sayyi'at, ya, hal-hal yang buruk, seperti tadi Nabi Ayub tertimpa penyakit, maka harusnya kita tolak dengan cara yang baik. Kita menolak, artinya kita penyakit itu harus kita usaha untuk melawannya dengan berobat, dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan penyakit itu, supaya kita bisa sembuh. Tetapi dengan cara yang baik. Ahsanu as-sayyi'ah. Jadi as-sayyi'ah dilawan dengan ahsan. Bukan sebaliknya. Ini bisa juga bermakna keburukan-keburukan orang kepada kita, kita tolak dengan cara yang baik. Idfa billati hiya ahsan. Apa yang ditolak? As-sayyi'at, yang buruk. Nahnu a'lamu bima yasifun. Karena para penyebab kejahatan itu atau pelaku kejahatan itu kami, kata Tuhan, mengetahuinya. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami tahu apa yang mereka kerjakan. Yasifun, sifatkan, kerjakan. Apa yang mereka, kata-kata yasifun itu bukan hanya kami mengetahui perbuatannya, tapi akan kami mengetahui sifat yang menjadi sumber perbuatan itu. Lalu kemudian pada saat terjadi itu, waqul, katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min hamazati syayatin. Jadi Allah mengatakan apabila terjadi hal seperti itu, maka katakan, Rabbi, a'udzubika min hamazati syayatin. Inilah yang dilakukan tadi Nabi Ayub ketika syaitan itu datang mengganggu jiwanya, disuruhnya untuk berkeluh kesah, disuruhnya untuk merasa tidak ditolong oleh Allah SWT, maka kemudian justru Nabi Ayub mengajukan ini kepada apa? Kepada Allah. Dia tidak mengatakan kepada dirinya, ya betul juga Tuhan tidak menolong saya, tidak seperti itu. Justru ini diadukan kepada Allah, ya Allah, inni masanya syaitan. Kalau di tempat lain, inni masanya dur. Ini masanya syaitan. Saya sekarang, Tuhan, sedang dikerjain oleh syaitan. Saya sekarang sedang dijamah. Saya sekarang sedang digoda oleh syaitan. Ya, atas melalui penyakitku ini. Maka Allah mengatakan, waqul, kalau begitu katakanlah, Rabbi wa Tuhanku, a'udzubika min hamazati syaitan. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari hamazat. Hamazat itu adalah, yang namanya hamazat itu adalah kutukan-kutukan, cacian-cacian. Ataukah di sini artikan bisikan-bisikan. Karena hamazah ini kita temukan dalam wailul likulli mazatil lumazah. Yaitu celaka orang yang suka mencelah. Ya. Jadi, asyayatin, syaitan-syaitan yang suka membisiki kita, yang suka mempengaruhi jiwa kita. Ingat kata-kata pengaruhi sini apa? Jiwa kita. Ulangi lagi, jiwa kita. Syaitan ini kerjanya di jiwa kita, bukan di tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh nanti diperintah oleh jiwa. Jadi tahu syaitan kerjanya bukan di tubuh, tapi di jiwa. Kenapa? Jiwa lah menjadi kontrol room-nya kita punya tubuh. Jadi sadar kita ini ibaratnya room, menjadi pusat kontrol terhadap seluruh amal perbuatan kita. Maka syaitan tahu bahwa kontrol room-nya kita atau pusat kontrolnya kita di dalam jiwa kita, maka dia masuk ke dalam jiwa kita. Wa'udzubika Rabbi an yahdurun, dan aku berlindung kepadamu Tuhan. Rabbi an yahdurun. Aku berlindung kepadamu Tuhan, wahai Tuhanku, untuk mereka hadir. Maksudnya aku berlindung agar mereka tidak hadir. Aku berlindung kepadamu andai kata mereka hadir. Begitu maksudnya ayat ini. Karena mereka hadir, ya Allah, aku berlindung kepadamu atas kehadiran mereka. Atas kehadiran syaitan itu pada diri saya, pada sekitar saya. Saya tidak bisa melawan syaitan, Tuhan. Saya tidak bisa lepas daripada syaitan, Tuhan. Kecuali kalau kamu melindungi aku. Makanya kita minta perlindungannya kepada Allah. A'udzubika, aku berlindung kepadamu, Tuhan. Biasa kita sudah dengan ta'uz. A'udzubika Rabbi an yahdurun. Biasa juga diungkapkan ini ayat yang di atas dengan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ada juga di ayat lain. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini kata-kata ayat-ayat ta'awuz ini ada dalam Al-Quran. Bahkan ada surat namanya Al-Mu'awwizatain. Surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas disebut dengan surat Al-Mu'awwizatain. Dimulai dengan kata a'udzu, Qul a'udzu birabbil falaq. Satunya lagi Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu a'udzu, berlindung. Nah, jadi Mas sebagai perlu sekali kita berlindung kepada Allah. Jangan pernah menyandarkan, jangan pernah menganggap diri kita ini mampu. Karena ilmu saya banyak, karena buku tebal-tebal yang saya baca sudah banyak, karena saya sudah mengaji bertahun-tahun, karena saya ini adalah sudah lama sekali mengaji, maka saya adalah mampu melawan godaan itu. Ini tidak bisa. Kalau itu muncul, berarti kita sebetulnya tanpa terasa sudah menjadi bagian daripada kerajaan syaitan. Karena begitu muncul kata-kata saya lebih baik dari dia, saya lebih tinggi ilmunya dari dia, saya lebih duluan daripada dia, saya lebih senior daripada dia, saya lebih kuat daripada dia, saya lebih di atas daripada dia, saya lebih banyak daripada dia. Begitu muncul kata-kata itu, berarti kita sudah terjebak. Kita sudah terikat oleh simpul-simpul syaitan. Maka kita mengatakan, wa'udzubika rabbi an yahdurun. Aku berlindung kepadamu, wahai Tuhan, dari kehadiran mereka di sekitarku. Sampai kapan ini kita lakukan? Sampai mati, ayat ini mengatakan. Jadi selalu kita berlindung kepada syaitan, bukan hanya pada saat kita sakit saja sebetulnya, tetapi pada setiap saja. Cuma pada saat sakit, harusnya intensitasnya ditingkatkan, karena godaan itu sangat berat, sangat tinggi pada saat kita lagi ada masalah. Hatta iza ja'a ahadahumul maut. Sampai kapan ini? Sampai datang salah seorang di antara kita manusia ini al-maut, kematian. Kalau kita terus-menerus berada dalam naungan syaitan, berada dalam pengaruh dan wilayah syaitan, sampai kemudian kedatangan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita, maka barulah kita menyesal. Qala, wahai Tuhanku, Rabbirji'un, kembalikanlah aku ke dunia, karena selama ini ternyata aku dikelonin, aku telah dikerjain, aku telah dijajah, aku telah dikoloni oleh syaitan yang terkutuk itu. Kembalikan aku ke dunia Allah, la'alli a'malu salihan, agar aku bisa melakukan amal-amal saleh. Amal saleh yang paling pertama dan utama adalah belajar, karena perintah pertama dalam Al-Quran adalah Iqra, belajarlah. Maka ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar bisa belajar kembali kitab sucimu. Fima taraktu, yang dulu saya tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya saja kata Tuhan, sungguhnya kata-kata itu, ungkapan-ungkapan yang mengatakan kembalikan aku ke dunia untuk beramal soleh, itu hanya kata-kata dia saja, karena tidak mungkin orang kembali ke dunia. Wa min waraihim barzahun. Di belakang mereka ada dinding yang namanya barzah. Makanya alamnya disebut dengan alam barzah. Kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah yang dicontohkan. Jadi pengamalan ayat surat ini atau ayat ini yang dicontohkan tadi pada kasus Nabi Ayub. Tentu nabi-nabi yang lain juga. Nabi Yusuf ketika dibuang oleh saudara-saudaranya, ketika tinggal di rumahnya Zulaikha atau seorang wanita itu, ketika masuk dalam penjara, begitulah seterusnya. Setiap saat setan datang. Tetapi kemudian orang bisa terhijab daripadanya, dari setan maksudnya, apabila yang bersangkutan berserah diri kepada Allah. Orang yang berserah diri secara penuh kepada Allah lah yang disebut dengan abad tadinya. Maka ayat pertamanya mengatakan, wadhkur abdana ayyuba. Wadhkur, ingatkanlah, ceritakanlah, ajarkanlah abdana, hamba kami, yaitu Ayyub, Nabi Ayyub. Iznada rabbahu anni massaniya syaitan binusubin wadab. Jadi saya artikan, kalau saya, ya Allah, pada saat saya sedang sakit, syaitan datang mengganggu saya untuk menyuruh saya berkeluh kesah, bersusah hati, kemudian merasa tersiksa, merasa terazab, sehingga nanti Nabi Ayub berkata, ya Allah, saya sudah baik, saya sudah melakukan ini dan itu, tapi kenapa kau mengazab saya? Itu maunya setan. Tapi untungnya jemaah sekalian, Nabi Ayub yang didatangi itu, begitu datang
dorongan itu langsung kembali kepada Tuhannya. Dan karenanya ini menunjukkan bahwa dia benar-benar adalah abdana. Karena begitu ada sedikit saja muncul pada jiwanya, maka tidak diberi kesempatan, langsung berdoa kepada Tuhannya, Rabbi anni massaniya syaitan binusubin wa adab. Lalu kemudian Nabi Ayub disuruh nantilah Allah SWT untuk menyentakkan kakinya, keluar dari dalam kakinya air. Apa sebabnya? Singkat cerita, setelah Nabi Ayub sakit keras, sakit berat, ya ini gambarnya tidak sempurna, harusnya rusak semua kulitnya, lalu kemudian dibuang. Nah, jadi tadinya kan tinggal tadi kita lihat ilustrasinya itu tinggal di rumahnya yang bagus, ya dengan keluarganya. Sekarang semuanya habis, keluarganya meninggalkannya. Bahkan masyarakat pun membuangnya, membawanya ke tempat yang terkucil. Karena penyakit ini oleh masyarakat dulu disebut sebagai penyakit kutukan. Maka kemudian mereka membawa Nabi Ayub pergi ke sini. Nabi Ayub hidup sebatang kara di sini. Jadi Bapak bisa bayangkan ini beratnya cobaan ini. Kalau kita misalnya sakit di rumah kita kan cuma sakit, tidak bisa keluar saja. Yang disebut apalagi dengan isoman, isolasi mandiri sekarang. Cuma tidak bisa keluar. Tapi sekarang bisa datang berbagai makanan di rumah kita. Entah dikirim oleh sahabat kita, sejawat kita, keluarga kita, atau kita bisa pesan lewat aplikasi-aplikasi pemesanan makanan. Sekarang bagaimana dengan dulu Bapak Ibu sekalian? Ya, ini diperkirakan sesamaan dengan setelah Nabi Ibrahim tadi kalau berdasarkan ceritanya. Kalau dia adalah anak daripada cucu daripada Nabi Ishak, ya tidak jauh dari Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ishak, lalu kemudian ayahnya Ayub, baru kemudian Nabi Ayub. Jadi masih dekat di situ. Ya, kita sebut saja jaraknya dengan Nabi Ibrahim 100 tahun. Jadi kalau Nabi Ibrahim kurang lebih sekitar 2.500 tahun yang lalu, ya sekitar 2.400 tahun. Kalau Nabi Ibrahim 2.000 tahun yang lalu, berarti sekitar 1.900 tahun. Nah, jemaah sekalian, dibuang ke tengah-tengah padang yang tidak bertuan. Maka kemudian di sana Allah meminta dia, karena tidak, yang namanya padang pasir, ini sebetulnya masih ada hijau-hijaunya. Kalau padang pasir kan hampir tidak ada hijau-hijaunya. Maka kemudian Allah minta dia menyentakkan kakinya supaya keluar air seperti ini. Jadi mirip kasusnya dengan Maryam, pada saat Maryam akan melahirkan juga, kemudian pergi meninggalkan kotanya, lalu kemudian pergi di kebun korma, di sana dia bersandar, Allah mengatakan melalui malaikat, kalau kamu haus, sentakkan kakimu, keluar air di sana, kalau kamu lapar, pegang saja itu pohon korma sambil mendorongnya, ataukah disentak-sentak, maka kemudian jatuh buahnya. Begitu juga dengan Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail adalah berarti paman daripada Nabi Ayub, karena ini adalah Nabi Ishak. Ismail adalah saudara Nabi Ishak. Nah, jadi jemaah sekalian, Nabi Ismail juga kita waktu dibawa oleh ibunya ke Mekah, menangis karena sudah tidak ada lagi perbekalan yang ditinggalkan oleh ayahnya, yang meninggalkannya. Maka kemudian setelah ibunya Hajar mondar-mandir Safa Marwah, tiba-tiba begitu dalam sentakan kakinya keluar mata air yang sampai sekarang masih bertahan, namanya Zam-Zam. Jadi mirip ceritanya. Urkut birijlikah, hentakkanlah, sentakkanlah. Urkut birijlikah. Sentak, kalau kata-kata ada bi-nya di sini tidak perlu semua kaki. Jadi karena ini adalah mukjizat, ya tidak perlu semua kaki. Sentakkan sebagian kakinya atau bagian kakinya, karena ada kata bi di sini. Urkut birijlika hada mughtasalun, maka akan keluar air ini. Kata-kata hada itu ini. Air ini akan keluar kepada kamu untuk kamu mandi dengan air yang sejuk dan juga untuk minum. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat kesabaran selalu menunjukkan kepada kita bersama dengan Allah. Jadi yang Allah inginkan di sini supaya diceritakan bahwa kalau kita sabar, yang namanya sabar itu kan menghadapi cobaan. Kalau kita menghadapi cobaan itu kan pasti butuh sabar. Kenapa? Karena butuh waktu. Nah, pada saat kita butuh waktu, itulah butuh kesabaran. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka Allah menunjukkan bahwa benar ayat yang mengatakan innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ingat, sabar dulu. Ista'inu. Kenapa ista'inu?
karena kita sendiri yang telah meminta di dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Allah mengatakan ista'inu bis sabri was salat. Ternyata kenapa sabar duluan? Innallaha ma'as sabirin. Dan Allah tunjukkan di sini kesabaran Nabi Ayub, lalu kemudian menunjukkan bahwa Allah bersamanya. Karena tidak ada lagi apa-apa, Allah mengatakan sentakkan kakimu, maka akan keluar ini air. Air ini untuk apa? Mau ke tasalun, untuk kamu gunakan mandi. Dan air ini adalah baridun, sejuk, artinya bisa langsung diminum. Wasyarab, dan bisa untuk diminum. Jadi mandi dan minum. Kebutuhan utama kita manusia adalah mandi dan minum. Jadi ini adalah contoh bahwa innallaha ma'a sabirin. Nah, ini adalah ilustrasi ketika lama, kemudian ini ceritanya singkat di Al-Quran juga, karena ada juga ceritanya di surat 21 itu surat Anbiya. Nah, jemaah sekalian, jadi ketika kemudian Nabi Ayub sudah ada air dan sebagainya, bisa hidup lagi dengan ini, nanti kemudian bukan hanya air datang, tetapi keluarganya juga datang kembali kepadanya. Keluarganya datang kembali. Maka kemudian Allah berfirman, wa wahabna lahu ahlahu. Setelah air tadi keluar itu, bahkan wa wahabna, kami anugerahkan kepadanya lagi keluarganya. Lahu ahlahu, keluarganya datang lagi kepadanya. Wa mislahum ma'hu, bukan hanya itu, tapi sesuatu yang semua dibutuhkan, misal. Ya. Ma'hum, bersama dengan mereka, bersama dengan keluarga itu, bersama dengan pertolongan Allah itu. Yaitu apa? Rahmat. Ya, datanglah rahmat di sana. Rahmatan. Minna, dari sisi kami, wa dzikra, dan ini adalah peringatan. Jadi ini adalah peringatan. Dzikra. Jadi ini adalah pendek, tetapi ini peringatan luar biasa, karena Bapak Ibu sekalian, benar-benar kita manusia hampir tidak ada yang bisa lepas dari sakit. Dan pada sakit itulah biasanya tensi kita naik, temperatur darah kita naik, cenderung kita emosional, cenderung kita tidak bisa mengontrol diri kita. Nah, pada saat itu, wa dzikra, ini adalah peringatan li ulil albab. Bagi siapa? Tidak semua orang. Bagi mereka yang mau menggunakan akal pikirannya saja. Li ulil albab. Yang mau mikir saja. Yang malas berpikir ya tidak bisa. Makanya Bapak Ibu sekalian, terutama peserta tadabbur, jangan pernah malas berpikir. Bahkan semakin larut atau semakin menyendiri kita, semakin tinggi tingkat berpikir kita. Ingat dalam surat sebelumnya masih ingat ayatnya mengatakan, wabillaili afala ta'qilun. Dan di malam hari kenapa kamu tidak menggunakan akalnya? Ya, jadi artinya di malam hari itu aktivitas kita kalau tidak sedang salat, yaitu salat tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi, ya kita menggunakan untuk berpikir. Berpikir berarti belajar, membaca, berenung, tafakur, dan sebagainya. Karena Allah mengatakan, wabil laili afala ta'qilun. Di tempat lain dikatakan, wa fi nafsikum, wa fi anfusikum afala tubsirun. Berarti kita harus melihat diri kita, bahwa yang membuat diri kita itu mendekat kepada Allah adalah pengetahuan. Namanya ma'rifat. Tanpa ma'rifat, tanpa irfan, tanpa pengetahuan, kita tidak bisa mendekat kepada Allah. Karena bagaimana mungkin jiwa kita mendekat kepada sesuatu yang tidak dikenalnya. Kemudian Allah merintahkan nanti Nabi Ayub mengambil sejumput rumputan. Nah, ini adalah daerah padang pasir, kita lihat ini adalah tanaman-tanaman padang pasir. Lalu kemudian Allah minta kepada Nabi Ayub untuk mengambil rumputan. Wa khuz biyadika dighsan. Lalu kemudian khuz, ambillah. Biyadika, dengan tanganmu. Ini biyadika, dengan tanganmu. Dengan tanganmu sendiri. Dighsan, ya, seikat rumput. Maksudnya itu kalau kita cabut rumput, satu apa namanya tadi, satu pohon. Fadrib, maka kemudian pukulkanlah. Fadrib bihi, dengan rumput itu, wala tahnas, dan janganlah melanggar. Maksudnya di sini, ini ada aturan-aturannya, semacam kita minum obat sekian kali sehari. Nah, begitulah juga. Gunakan rumput itu untuk kemudian mengusapkan, memukulkan,
mengipaskan kepada badanmu secara teratur dan jangan melanggar. Wala tahnas, jangan melanggar. Maksudnya sesuai dengan peraturan. Ini secara zohir. Ya, zohirnya seperti itu. Jadi zohirnya jemaah sekalian berbahagia menunjukkan bahwa memang harus begitu ini. Dan itu zohir harus kita terima. Bahwa memang yang namanya sakit harus berobat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sakit itu tidak boleh mengatakan, ya saya lebih takut kepada Tuhan daripada kepada virus misalnya. Ya tidak bisa, sehingga tidak perlu berobat. Harus kita berobat. Ada ikhtiar namanya, minimal kita ikhtiar. Apa ikhtiar kita? Ikhtiar kita adalah bagaimana caranya agar sembuh. Ya, misalnya dengan menjaga kesehatan, makan pada saat kita sakit tetap memaksa diri untuk makan dan seterusnya. Jadi khudz biyadika digesan. Ambillah dengan tanganmu seikat rumput dan pukulkanlah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kan sebetulnya ini Tuhan mampu ya. Tiba-tiba mengatakan, "Wahai Ayub, kamu ucapkan kalimat ini, doa ini, kamu akan sembuh." Kan begitu harusnya. Ya, saya baca subhanallah bihamdika, sembuh. Nah, kan bisa saja Allah melakukan itu. Tapi kenapa Allah menyebut kata seikat rumput di sini? Dan ada ikhtiar usaha di sini, fadrib. Ya. Menunjukkan bahwa kita hidup dalam dunia sebab akibat, tetap harus kita menggunakan hukum sebab akibat. Sakit, ya berobat. Berobatnya kemana? Kepada ahlinya. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa kita cuma datang kepada orang yang tiup-tiup. Setelah tiup-tiup langsung sembuh, tidak mungkin. Karena kita lihat Nabi Ayub saja ini sakit, suruh ngambil rumput, baru kemudian diusahakan diusapkan kepada tubuhnya secara teratur. Ini zahirnya. Bagaimana dengan batinnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau batinnya kita bicarakan ayat ini berarti bahwa harus usaha sendiri. Biadika menunjukkan kita yang namanya ma'rifat kepada Allah tidak bisa diwakili oleh orang lain. Tidak bisa kita minta, "Nak, kamu yang baca buku, nanti untuk kepentingan ayah." Itu tidak bisa. Ya, anak kita katakan, "Ayah yang baca buku untuk kepentingan saya." Mana bisa ayahnya baca buku, anaknya jadi pintar. Mana bisa anaknya baca buku, ayahnya jadi pintar. Mana bisa suaminya baca buku, istrinya jadi pintar. Mana bisa istrinya baca buku, suaminya jadi pintar. Ya tidak bisa, Pak Bu sekalian. Harus biadika, harus dengan dirimu sendiri, tanganmu sendiri. Ya. Dan itu tidak bisa cuma satu, tapi harus seikat. Maksud itu harus sistematis. Ya. Harus berkelanjutan. Harus bersifat kontinus. Ya. Kalau tidak kontinus, nanti terpotong-potong pengertiannya, bakal lebih fatal lagi. Ya. Fadrib bihi, kata-kata fadrib bihi, bersungguh-sungguhlah dengannya. Kata fadrib itu pukulkan. Tetapi di dalam ayat lain dikatakan kalau kita berjalan di muka juga fadrib. Ya. Jadi orang berjuang juga darabah. Jadi kata fadrib ini kita artikan dan bersungguh-sungguhlah melakukan itu. Jadi kalau kita melakukan dengan diri kita, harus sistematis, lalu kemudian harus kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian tidak boleh melanggar aturan-aturannya. Jadi Bapak sekalian, di dalam Al-Quran itu juga mengatur hubungan antara guru dan murid, antara mursyid dan umat. Itu diatur semuanya. Karena rusaknya nanti agama-agama sebelumnya, bahkan rusaknya juga umat, adalah ketika terjadi keterputusan, diskontinuitas hubungan antara guru dan murid. Ya. Jadi jemaah sekalian sebetulnya kasusnya Nabi Adam dengan iblis itu sebetulnya menjelaskan kepada kita adalah ketika iblis pada saat itu aslinya dia berguru juga sebetulnya iblis. Dia beribadah. Ya, iblis itu awalnya. Tapi kenapa tiba-tiba muncul kesombongannya? Saya kan lebih baik dari dia. Ya. Dia merasa lebih tinggi daripada Adam. Dia merasakan saya duluan daripada Adam. Ya, saya diciptakan menurut riwayat saya diciptakan jauh karena api duluan. Jin duluan daripada manusia. Karena iblis itu adalah minal jin. Saya kan duluan. Sehingga dia mengatakan, ana khairum min, apa lebih baik daripada dia. Nah, pada saat itu apa yang dia tidak ada pada dirinya? Yaitu relasi antara guru dan murid itu sami'na wa ta'na, tidak ada. Ketika ini terputus berarti akan ada yang disebut dengan discontinue perintah, sehingga kemudian terjadi sebetulnya penyimpangan. Iya, ibaratnya tali itu terputus. Jadi, dan itu yang diinginkan iblis sebetulnya, keterputusan itu. Dalam Islam ini harus sampai hari kiamat itu bersambung itu sampai kepada
Allah SWT. Nah, kalau nabinya tidak ada, ya dilakukan oleh para ulama-ulama yang memang menjadi pewaris Nabi. Artinya ulama apa? Yang membawa orang ke situ, mengikatkan juga dirinya ke situ. Nah, mengikatkan dirinya kepada habal itu, kepada tali itu. Sehingga orang yang mengikut kepada ulama A, Ustadz A ikut kepada pemangku kekuasaan, pemangku otoritas itu juga berpegang kepada tali-talinya, nyapu juga ke atas. Tapi kalau sudah terputus, tidak sami'na wa ta'na, maka terjadi penyimpangan, terjadi deviasi tadi, dan berarti bahwa iblis berhasil tadi. Ya, iblis tidak boleh berhasil jemaah sekalian sebagai dengan cara apa? Seperti ini, la tahnas, jangan melanggar. Ya. Inna wajadnahu sabiran, ternyata Nabi Ayub kami temukan dia sabiran. Apa artinya? Yang menyebabkan orang bisa sami'na wa ta'na itu adalah sabar. Sabar terutama melawan ego sendiri, kepentingan sendiri. Kita sering menyebutnya di sini subjektivitas emosional sendiri. Kalau kita tidak sabar, tidak akan mampu melawan subjektivitas emosional. Kenapa? Karena jiwa kita selalu ingin jalan sendiri, selalu ingin berbuat sendiri. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tanpa kita rasakan itu sebetulnya adalah sebuah pemberontakan yang diinisiasi oleh syaitan tadi. Allah mengatakan di sini inna wajadnahu sabiran. Kenapa dia disebut abad tadi di ayat 1, ayat 41? Karena ternyata disebut tadi abdana itu karena dia termasuk sabar. Jadi tanda seorang sudah mencapai derajat abad adalah sabar. Inna wajadnahu sabiran. Ini Allah mengatakan kami menemukannya sabar. Dan karena dia menemukannya sabar, berarti Allah bersama dengan dia selalu. Ingat kata-kata inna wajadnahu, kami menemukannya sabar. Ini menunjukkan bahwa sabar ini adalah ikhtiar daripada Nabi Ayub juga. Potensi sabar ada pada diri kita semuanya. Dan itu harus kita usahakan seperti mana Nabi Ayub, sampai kemudian Allah menemukan inna wajadnahu sabiran. Dan karena dia sabar, ni'mal abd. Kembali di sini tadi, ni'mal abd, inilah sebaik-baik hamba. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mencapai derajat abad, ini waktu pembahasan kita di surat 17 berkaitan dengan Isra Mi'raj, kita sering membahas kata abad. Karena pada saat Nabi diperjalankan, itu disebut subhanalladzi asra bi abad. Ya, abad. Auha bi abdi ma auha. Waktu menerima wahyu juga begitu. Auha bi abdi ma auha. Dia mewahyukan kepada abad apa yang ingin diwahyukan. Jadi derajat abad ini perlu sekali. Dan Allah mengatakan abad itu tercapai apabila ada sabar. Jadi jangan pernah berpikir kita sudah menjadi abad kalau kita tidak sabar. Syarat menjadi abad adalah sabar. Dan inilah yang diinginkan pelajaran berkenaan dengan Nabi Ayub yang diberikan sakit yang begitu parah dan bertahun-tahun. Ingat mas sekalian, jangan pikir 1-2 tahun, bertahun-tahun. Sebagaimana Nabi Yusuf itu bertahun-tahun berada dalam pembuangan. Dari keluarganya maksudnya. Ya, bertahun-tahun dalam pembuangan. Perjalanan saja dari tempatnya sampai kepada kota Mesir itu sudah berhari-hari. Nanti di sana kemudian pasti tinggal beberapa saat di rumah penjualan budak. Setelah kemudian itu baru dibeli oleh Al-Aziz. Di sana juga tinggal bertahun-tahun di rumahnya. Kemudian itu masuk lagi penjara bertahun-tahun lagi. Luar biasa. Jadi untuk mencapai derajat sabar ini tidak bisa dengan 1-2 tahun saja. Kenapa? Allah ingin melihat apakah kita hamba beneran atau tidak. Nah, orang yang mencapai derajat abad karena kesabarannya, itulah tanda orang itu menjadikan Allah sebagai tempat kembali. Innahu awwab. Itulah orang yang sedang kembali hatinya. Maka orang yang sedang kembali kepada hatinya, siapa tadi nanti ketemu dengan Allah itu adalah sebagai maaf, sebagai tempat kembali. Innahu awwab. Itulah contoh orang yang perjalanannya sudah on the right track. Sudah berada pada track yang benar, menuju kepada siapa? Menuju kepada Khaliknya, seperti dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak nantinya, ini Nabi Ishak ini, jadi cerita Nabi Ishak sekarang. Ini adalah anggaplah ini adalah Sarah, Nabi Ishak. Nanti Nabi Ishak punya anak, Nabi Yakub. Wadhkur ibadana, hamba lagi. Tadi wadhkur abdana tunggal, tapi sekarang ibad itu bentuk jamak daripada abad. Ya kenapa? Karena ada beberapa nama nih di belakangnya. Ya karena ada beberapa nama maka kemudian ibad. Ya, tadi abad. Wadhkur abdana Ayyuba.
Wadhkur, dan beri peringatanlah juga, beri pelajaranlah juga manusia berkenaan dengan ibad, hamba-hamba kami. Jadi yang disebutkan abadnya. Jadi jemaah sekalian, pelajaran penting yang harus kita ambil dalam beragama, bahwa kita rajin sholat perlu, iya, tetapi bukan berhenti pada rajinnya saja sholat. Rajin puasa perlu, iya, itu wajib. Tapi tidak boleh berhenti pada puasanya saja. Baca Quran, iya, rajin baca Quran, tetapi tidak boleh berhenti pada baca Quran saja. Bagaimana caranya? Puasa kita, salat kita, baca Quran kita, dan ibadah-ibadah yang lain adalah sebetulnya sebagai jalan untuk masuk ke dalam kedalaman jiwa kita, untuk mendidik jiwa kita menjadi abad. Maka disebutkanlah di sini orang-orang yang telah berhasil mendidik dirinya menjadi abad. Wadhkur ibadana, sebutkanlah kepada mereka ibadana siapa? Satu, Ibrahim. Ibrahim nanti punya anak, ya, namanya Ishak. Ya. Ibrahim wa Ishaqa. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Ya. Allah mengatakan Ibrahim, Ishak, dan Yakub ini turun temurun, Bapak Ibu sekalian. Nabi Yakub ini adalah zuriat daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah zuriat daripada Nabi Ibrahim. Untuk apa Allah mengajarkan kepada kita? Selain tentang menjadi abad, tetapi kita juga tahu bahwa agama itu turun berdasarkan zuriat yang suci, bukan yang lain. Ini versi Al-Quran. Jadi lagi-lagi, agama Islam ini harus turun berdasarkan zuriat yang suci. Karena kalau tidak, agama akan terjadi peperangan, pertumpahan darah terus-menerus. Ya. Kita lihat saja setelah Nabi wafat berapa pertumpahan darah. Perang Jamal, Perang Siffin, Perang Nahrawan, bahkan terbunuhnya sendiri Khulafaur Rasyidin yang keempat, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Imam Ali. Bahkan terakhir anak-anak Ali semua dibunuh. Anaknya Ali yang pertama Al-Hasan, Imam Hasan, diracun. Anaknya Ali yang kedua yaitu Al-Husain, Imam Husain, penggal lehernya di Karbala, luar biasa. Padahal bau tanah kuburan Nabi masih berbau tanahnya. Maksudnya tanah baru digali. Tapi sudah terjadi pertumpahan darah. Dan pertumpahan darah bukan kepada orang lain, tetapi orang-orang yang terkait dengan Nabi, luar biasa. Kenapa? Karena kita keluar dari pakem ini. Maka Allah katakan, ingatkan manusia hamba kami, Ibrahim punya anak, yang kemudian terpilih jadi Nabi itu Ishak. Ishak punya anak Nabi Yakub. Jadi Yakub ini adalah keturunan suci daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak keturunan suci daripada Ibrahim. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, Nabi Ibrahim minta wa min dzurriyyati, dan Allah mengatakan la yanalu ahdi zalimin. Mereka semuanya adalah ulil aidi wal absar. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Mereka ini Ibrahim, Ishak, dan Yakub memiliki sama tadi ulul albab. Ini memiliki apa? Al-aid. Apa itu aid? Karsah, ikhtiar, usaha, zahir, wal absar, dan batin. Ya. Jadi mereka memiliki amalan yang berangkat daripada jiwa yang suci, al-absar. Al-absar ini adalah jiwa yang dipenuhi dengan ilmu dan kearifan, absar namanya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, di dalam diri kita ada basirah. Dan tujuannya Nabi datang adalah dalam rangka basirah ini. Kita sering mengangkat surat Yusuf ayat 108 yang mengatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, apa itu? Ad'u ila Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Siapa punya tugas? Ala basiratin, tugasku. Mana ana wa man ittaba'ani, tugasku dan tugas orang yang menjadi pengikutku. Di mana letaknya itu dakwah? Ala basirah. Di dalam basirah. Nah, mereka ini jemaah sekalian berbahagia adalah pengamal-pengamal ilmu yang baik. Mereka adalah orang-orang tawadu yang wara dan sebagainya, yang sudah sabar, dan di dalam jiwanya dipenuhi dengan kearifan, dipenuhi dengan ilmu-ilmu ma'rifat wal absar. Jemaah sekalian, coba kita lihat dulu air di atas daun ini. Ya, air di atas daun ini kalau bukan kena lingkarannya, ini bulatannya, kita tidak tahu kalau ini adalah air. Kenapa? Karena saking beningnya. Karena begitu beningnya. Ya. Jadi lihat Mas sekalian. Kalau bukan karena bulatannya, kita tidak tahu kalau ini adalah air. Nah, beningnya inilah yang menyebabkan apa?
tidak ada selisih antara warna dasar tempatnya tinggal dengan aslinya. Ini aslinya nih, daunnya atau mejanya. Ini adalah airnya, air yang bening. Ini adalah air embun. Kalau pagi hari kita keluar melihat daun-daun, itu di sana ada embun. Di sana butir-butir air seperti ini. Kristal-kristal air. Inilah disebut dengan bening. Ini yang disebut dengan mukhlas. Ini yang disebut dengan ikhlas dan mukhlas. Dari kata ikhlas, lahir mukhlis, dan ada mukhlas. Jadi ikhlas artinya apa? Bening, suci. Ya. Jadi hati yang suci adalah seperti ini. Kita lihat tidak ada di dalamnya. Tidak ada di dalamnya, langsung apa? Karena dia adalah bening, justru dia menerima cahaya. Lihat ini Bapak sekalian. Ya, kita lihat saking beningnya, warna di bawahnya tidak buram, tidak ada bedanya dengan di luar dengan di dalam sini. Padahal di sini ada permukaan butiran air. Nah, yang kedua ini menerima cahaya. Coba kita lihat, menerima cahaya. Seakan-akan cahaya ini dari bening ini. Padahal sebetulnya cahaya ini kalau jiwa kita dari Allah. Tapi begitu jatuh di dalam jiwa yang bening, dia seperti seakan-akan jiwa itu yang bercahaya. Ya. Allah berfirman, Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad. Sesungguhnya kami telah mengikhlaskan mereka, mensucikan jiwa mereka. Kenapa mereka mensucikan tadi? Karena mereka sendiri, ingat tadi kata-kata Allah, wajadnahu, kami menemukannya. Kami menemukannya sabiran, berarti ketika dia sabar, berarti di dalam jiwanya adalah suci. Karena tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah, maka Allah mengatakan akhlasnahum. Ingat tauhid amal. Inna akhlasnahum, kamilah yang mensucikan jiwa mereka bi khalisatin, dengan sesuci-sucinya. Kita artikan dengan sesuci-sucinya karena bi khalis ini penggunaan dari kata akhlasa. Ini akhlasa ini adalah kata kerjanya, ini adalah kata benda. Kami mensucikannya dengan sesuci-sucinya. Zikradar. Dan ini adalah peringatan bagi manusia-manusia yang berperadaban. Ini adalah zikrah, peringatan. Pelajaran bagi adar. Ini adar diartikan kampung, kita artikan peradaban. Kota-kota, perumahan-perumahan. Dar itu adalah orang-orang yang berkumpul, tinggal di suatu tempat secara menetap, itu kita sebut dengan dar. Jadi kita sebutkan ini adalah peringatan bagi orang-orang yang ingin berperadaban. Wa innahum indana, dan sungguhnya mereka innahum indana, di sisi kami. Laminal mustafaina, benar-benar apa? Pilihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mereka pilihan. Jadi mereka dipilih, bukan dipilih oleh manusia. Kata mustafaina dipilih oleh Allah. Al mustafaina itu dipilih oleh Allah. Tadi Allah mengatakan wajadna. Mustafa terpilih. Ini al-akhyar terpilih lagi. Ini dua-duanya kata sama sebetulnya. Al-Mustafa itu dari kata istafa, yastafi, kemudian Mustafa ini juga al-akhir dari kata khair. Kenapa dia dipilih? Karena dia terbaik, al-khair. Khair itu terbaik, tabdil. Al-akhyar itu adalah terpilih. Kenapa? Karena dia terbaik. Jadi wa innahum indana laminal mustafain al-akhyar. Karena dia adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang paling baik dan terpilih. Terpilih karena dia paling baik. Itu kalau terjemahan yang cocok. Dia terpilih kenapa? Karena dia paling baik. Dari mana paling baiknya? Kata khair. Khair muncul kata akhyar. Jadi wa innahum indana laminal mustafain al-akhyar. Jadi kalau kita ikut pada bukan mereka, artinya apa kira-kira? Satu, tidak terpilih oleh Allah, yang kedua bukan terbaik. Ya, pasti kita akan apa? Dibawa kepada keburukan, dibawa kepada pertentangan, dibawa kepada keributan, dibawa kepada pertumpahan darah. Inilah yang menyebabkan pertumpahan darah sepanjang masa sampai sekarang, dan kita sekarang sedang menyaksikan perang demi perang terjadi. Di masa yang seharusnya manusia sudah begitu berperadaban, di masa ketika kita semuanya sudah sekolahnya bagus-bagus. Di mana-mana orang sekolah sekarang. Hampir tidak ada lagi orang yang illiterate, yang literasi, yang tidak yang buta huruf. Tetapi jemaah sekalian, justru di dunia modern sekarang yang menggerakkan kehidupan kita adalah sains dan teknologi. Yang semuanya basisnya adalah pengetahuan yang sifatnya objektif dan rasional. Tetapi di dunia modern ini justru kita menyaksikan perang-perang besar terjadi. Ya, baru kita saksikan misalnya perang di Syria. Perang sekarang masih berlangsung di Yaman. Israel masih sering menyerang misalnya Gaza. Di Irak juga masih ada tentara Amerika di sana.
Sekarang juga di Myanmar ribut juga antara militer dengan rakyatnya. Sekarang kita saksikan bagaimana perang di Ukraina. Dan kita menyaksikan penderitaan manusia di sana. Ada darah dan air mata di sana. Ada orang yang kehilangan sanak keluarga di sana. Ada anak-anak jadi yatim piatu di sana. Ada suami istri yang menjadi janda di sana. Coba kita lihat Mas kalian. Ada orang-orang yang tadinya punya rumah tiba-tiba sekarang menjadi homeless. Ada orang yang tadinya sehat tiba-tiba sekarang sakit karena tidak punya obat-obatan. Begitulah manusia Mas kalian. Kenapa? Karena dunia dipilih oleh orang-orang diatur oleh orang-orang yang bukan al-mustafain al-akhyar. Maka berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran supaya manusia menyadari kesalahan kita sebetulnya di sini. Kesalahan kita inilah yang melahirkan petaka demi petaka. Dan kesalahan ini harus kita sadari dengan cara memperbaikinya, itu kembali kepada ayat ini. Itu kita harus pilih akhlasnahum bi khalisatin dzikra dar, karena mereka itu adalah indana laminal mustafainal akhyar. Berikutnya adalah kisah Nabi Zulkifli yang jadi Nabi Zulkifli tadi kita lihat Nabi Ayub, ada tadi perdebatan tuh apakah Nabi Zulkifli dulu baru Ilyasa dan Ilyas. Ya, kalau berdasarkan versi agama Nasrani, Nabi Zulkifli menggantikan Ilyasa, Ilyasa menggantikan Ilyas, kira-kira begitu. Kalau itu yang benar, berarti bahwa yang dekat dengan Nabi Ayub adalah Nabi Ilyas, baru kemudian Ilyasa, baru Nabi Zulkifli. Cuma sekalian kita baca sedikit riwayat singkat daripada Zulkifli. Ini kita ambil dari Republika biar moderat, biar di tengah-tengah. Kifl itu nama kota. Jadi Kifl ini nama kota. Kifl hanyalah sebuah kota kecil. Jumlah penduduknya sekitar 15.000 jiwa. Kalau untuk pada saat itu tentu banyak. Ini penulisnya menganggap kota kecil karena membandingkan dengan sekarang. Tapi dulu pasti 15.000 orang banyak. 15.000 jiwa banyak. Terletak di selatan Baghdad. Nah, jadi di Irak juga. Di tepi sungai Furat. Tetapi Kifli menjadi sangat istimewa bagi umat Islam dan Yahudi karena adanya sebuah makam yang bernilai sejarah tinggi di sana. Itulah makam Nabi Zulkifli alaihi salatu wassalam. Paling tidak itu adalah berdasarkan kepercayaan masyarakat di sana bahwa itu adalah kuburannya Nabi Zulkifli. Setiap tahun ratusan hingga ribuan orang, baik dari umat Islam maupun Yahudi. Nah, ingat, Islam dan Yahudi. Jadi antara agama-agama samawi banyak sekali titik temunya. Nabi-nabinya sama. Ya. Jadi jemaah sekalian, kalau ada yang mengatakan Islam itu anti Yahudi, tidak benar. Ini harus kita sampaikan, Islam tidak anti Yahudi. Tidak ada dalam Al-Quran menyuruh kita anti Yahudi. Apa sebabnya? Nabi-nabi banyak dari kalangan Yahudi. Lalu apa yang kita anti? Anti terhadap orang yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi penolakan kita kepada Israel bukan karena dia Yahudi, tapi karena dia melakukan genosida terhadap warga Palestina yang menjadi pemilik tempat itu. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia bukan karena Yahudinya. Kita lihat Islam berjumpa dengan Yahudi pada Nabi Zulkifli. Makam ini berlokasi di antara kota Hilla dan Najaf. Jadi tidak jauh dari sana. Di dalam kompleks terdapat masjid dan menara. Dari keyakinan yang berkembang, kaum Yahudilah yang pertama kali membangun makam itu. Dan menghormati Nabi mereka di kalangan Yahudi disebut dengan Ezekiel. Bagi mereka itu Ezekiel. Kalau kita Zulkifli, ya Z-nya ini Zul, ya Kifli jadi Kil. Ya. Kemudian tahun 1316 jadi baru sekitar 100 tahun yang lalu. Sekarang kan kepala 14 sekian. Jadi tahun 1316 berdasarkan situs archnet.org, Sultan Uljaitu dari Irak mengambil alih pengawasan dan pengelolaan makam dari orang-orang Yahudi. Mas sekalian berbahagia, ini juga tentu sebetulnya kurang baik ya, Yahudi yang pertama berdasarkan cerita ini ya, lalu kemudian diambil alih, ya harusnya kan tetap dilindungi, tetap mereka mengelolanya selama dia tidak menutup untuk orang Islam. Setelah itu makam tersebut diganti namanya sesuai dengan nama Islam, yaitu makam Nabi Zulkifli. Jadi jemaah sekalian ini dari Irak. Wadhkur Ismaila wal Yas'a wadzal Kifli. Jadi disebutkan Ismail, jadi berdekatan harusnya nih. Wadhkur Ismaila wal Yas'a. Dan ingatlah kepada manusia tentang Ismail
wal Yasa dan Nabi Ilyasa. Ini bukan Ilyasa, Yalasa di sini. Ini, wal Yasa. Wa Dzulkifli dan Nabi Zulkifli. Wa kullun minal akhyar. Coba, semuanya itu adalah orang terpilih. Jadi lagi-lagi al-akhyar. Siapa yang memilih? Allah. Jadi terpilih oleh Allah untuk menjalankan tugas-tugas kenabian atau paling tidak meneruskan tugas kenabian sebelumnya. Ya, kalau kita katakan tadi adalah Nabi Ayub adalah anak daripada atau cucu daripada Nabi Yakub, berarti juga cucu daripada Nabi Ismail karena Nabi Yakub anak daripada Nabi Ishak. Ishak saudara dengan Nabi Ismail. Ya, jadi Nabi Ismail. Nabi Ismail nanti ke bawah Nabi Muhammad kita. Jadi kalau kita lihat sini Ilyasa, baru kemudian Zulkifli. Wa kullun minal akhyar. Semuanya adalah orang-orang terpilih. Siapa yang memilih? Allah. Jadi ayat ini sebetulnya sekalian terang benderang dalam Al-Quran bahwa penerus agama samawi adalah harus pilihan langit juga. Bagaimana bisa disebut agama samawi kalau pembawanya dipilih oleh manusia? Bagaimana bisa disebut khalifatullah kalau dipilih oleh manusia? Apabila dipilih oleh manusia namanya khalifatul insan, khalifatun nas. Mas sekalian, ini adalah gambaran kehidupan nanti di akhirat. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah ilustrasi. Sebelah kiri adalah keindahan daripada sorga. Ya. Yang ini kita lihat sorga. Ini juga sorga, airnya mengalir seperti gambaran Al-Quran. Air mengalir, jatuh-jatuh, kemudian indahnya seperti ini. Ini gambaran. Bagaimana dengan aslinya nanti? Allah melakukan itu hanya gambaran saja kepada kita supaya kita bisa mengerti tentang keindahan sorga itu. Dan orang yang bisa mencapai keindahan sorga adalah orang yang hatinya juga mencapai kepada keindahan sejati. Karena dikatakan bahwa indah sidratul muntaha, indah jannatul ma'wa. Di sisi sidratul muntaha itulah tempatnya sorga, tempat tinggal. Indah jannatul ma'wa, indah sidratul muntaha, indah sidratul muntaha, indah jannatul ma'wa. Di sekitar sidratul muntaha itulah letaknya jannatul ma'wa. Lalu siapa yang bisa masuk dalam jannatul ma'wa? Yaitu orang-orang takut kepada kebesaran Tuhan, maqam Tuhan. Wa amman, ya, adapun orang-orang yang maqamah, wa amman khafa, ya, ayatnya surat Az-Zariyat, wa amman khafa maqama rabbi wa nahan nafs anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu jannata hiyal ma'wa. Ya. Hada dzikru wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Ini adalah peringatan, pelajaran maksudnya. Jadi cerita-cerita yang disampaikan dari ayat 41 sampai 50 ini adalah peringatan, pelajaran. Kita artikan peringatan dan pelajaran. Karena orang yang seperti itu langsung dengan bertakwa, sabar. Wa inna lil muttaqina, karena sungguhnya untuk orang-orang bertakwa la husna ma'ab. Allah itu adalah tempat kembali yang paling baik baginya. Dan kalau siapa yang sampai kepada Allah, dia akan sampai kepada surga. Jannati adnin mufattahatan lahum al-abwab. Surga, ini surga Aden mufattah, terbuka. Mufattah ini terbuka. Ya, jadi ini terbuka, mufattahatan lahum bagi mereka, bagi siapa orang bertakwa tadi di sini. Ya. Al-abwab, pintu-pintunya. Makanya Pak Bu sekalian, biasa kalau kita habis ngaji saya sampaikan, semoga Allah menjadikan itu wasilah bagi kita, agar Allah mempersilakan kita masuk ke dalam pintu-pintu surga dari berbagai macam pintu. Karena dikatakan sini al-abwab itu pintu-pintu. Pintu-pintu itu bentuk jamak. Mufattahatan lahumul abwab, terbuka lebar bagi mereka pintu-pintu surga. Dan Bapak Ibu sekalian, seperti di awal kita sampaikan, bahwa jasad kita, badan kita ini lemah, cepat atau lambat Bapak sekalian kita akan tinggalkan kehidupan dunia ini. Harapan kita adalah kehidupan abadi di sana. Dan kehidupan abadi di sana harapannya adalah kita diperkenankan menikmati dengan jannati adnin mufattahatan lahum al-abwab. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, tadabbur kita pada malam hari ini benar-benar bisa mengingatkan hati kita untuk selalu terikat dengan Allah dan hari akhirat. Karena keterikatan hati kepada Allah dan akhirat itulah yang bisa menjadi kekuatan terbesar bagi kita. Yang sekaligus juga bisa menjadi sumber kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan dunia ini. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilahkan.
Kalau di kolom chat tidak ada pertanyaan, Ustaz. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak, Waalaikumsalam. Sudah open. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah. Barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Ustaz, satu peringatan bagi kita yang membaca ayat hari ini dalam ayat 45 ulil ayati wal absar, bahawa zahir dan batin kita harus bersatu dalam menghayati anfusi ampaki kita, agar di samping-samping kita pegang teguh pada keyakinan tauhid, nubuwah dan ma'ad. Ini dapat mengantar kita kepada kesempurnaan keimanan, ketakwaan kita dalam atas jalan hidayahnya. Perbetulan saya Ustaz dalam pemahaman ini. Afwan. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi jemaah sekalian, seperti dikatakan dalam ayat ini kan penyebutan nabi-nabi, nabi utama semuanya ini, dan Allah menyebutkan ini kata-kata ibadah. Jadi artinya pengakuan bahwa mereka itu menjadi nabi-nabi besar karena berhasil menjadi abad ibadana. Kenapa mereka bisa menjadi abad? Nah, kita lihat di sini permulaannya adalah kombinasi antara basirah dengan amalan. Al-aid di sini adalah amalan. Kita artikan ini adalah amalan. Tangan itu kan amalan. Jadi kombinasi antara basirah dan amalan. Nah, jemaah sekalian, seakan-akan Allah mengatakan di sini, ulil aidi. Yang pertama disebutkan al-aid, berarti yang dari luar. Ini yang paling di dalam. Jadi al-aid ini, tangan ini, amalan ini muncul dari basirah. Jadi harusnya ini dulu yang pertama sekali diperbaiki, seperti kata Pak Nur tadi. Yang bisa mengantarkan kita kepada kedekatan kepada Allah, begitu kita basirahnya sudah memantulkan cahaya ilahi, atau tadi memantulkan karena basirah sudah menjadi sangat bening, yang terlihat di sana adalah wajah dia, maka kemudian ini terefleksi keluar, terjelma keluar, menjadi amalan-amalan perbuatan yang juga indah, yang sempurna juga. Inilah yang disebut dengan akhlak. Jadi Allah mengatakan kepada nabinya, berkenaan dengan nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar adalah pemilik akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya kau Muhammad benar-benar pemilik akhlak. Akhlak ini dari mana? Dari basirah. Basirah ini bagaimana cara yang memperbaikinya? Tidak ada cara lain kecuali iqra. Apa itu iqra? Membaca dan berpikir. Bukan hanya sekedar membaca. Apabila membaca tanpa berpikir, itu menghafal namanya, bukan berpikir. Bukan basirah yang diperbaiki. Jadi membaca, belajar, dan itulah sebabnya dalam Al-Quran berkali-kali muncul kata-kata afala ta'qilun, afala tatadzakkarun, bahkan ada kata-kata yang pernah kita temukan, wabillaili afala ta'qilun, di malam hari kenapa tidak menggunakan akalnya. Allah juga mengatakan wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Allah akan menimpakan azab, menimpakan kutukan, laknat kepada siapa? La yaqilun, orang yang tidak menggunakan akalnya. Untuk apa akal digunakan? Mendapatkan ilmu. Ilmu yang disebut dengan ma'rifah, yaitu al-absar. Dari sini nanti kemudian menjelma menjadi perbuatan. Nah, dengan demikian ya Mas Kaisar berbahagia, inilah dulu yang harus diperbaiki, sehingga kemudian menjadi tersingkap hijab-hijabnya. Siapa yang bisa menyingkap hijab-hijab itu? Pengetahuan, ma'rifat. Tersingkapnya hijab-hijab itu, ternyata jiwa kita itu adalah bening, lebih bening daripada kristal-kristal air embun pagi tadi yang kita saksikan. Lalu kemudian setelah itu muncul cahaya tadi. Lihat tadi di ilustrasi kita di embun pagi. Cahaya di sana memancar sangat-sangat terang. Cahaya siapa? Cahaya ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang kita temukan di sana adalah dia. Inilah makna hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebaliknya, siapa yang melupakan dirinya, Allah akan membuat orang itu juga lupa pada Tuhannya. Atau siapa yang lupa kepada Tuhannya, Allah itu juga akan lupa kepada dirinya. Artinya, orang yang melupakan Tuhannya, hakikatnya melupakan dirinya. Dalam surat Al-Hasyr dikatakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ya, kita lihat di surat 59, ya. Surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu, janganlah engkau menjadi, ini larangan ini, wala takunu, janganlah engkau menjadi. Janganlah engkau mengada di muka bumi ini.
kalladina, seperti orang-orang yang nasullaha, orang yang lupa kepada Allah. Kenapa kalau lupa kepada Allah ini? Kalau secara biasa sih bukan dosa besar kalau lupa kepada Allah, tapi dalam pandangan iman itu dosa besar. Makanya ada doa kita di dalam akhir surat Al-Baqarah itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Nasina itu dari kata nasu, lupa. Inna nasina, kalau kami lupa. Jadi kalau kami lupa jadi kata in nasina, itu na-nya itu bukan dari kata inna, tapi in nasina, ketika kami lupa. Au akhtan, atau kami salah. Kenapa? Kenapa kita meminta jangan sampai kena azab? Artinya itu bisa menjadi sumber malapetaka. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, janganlah Engkau menimpakan kepada kami petaka apabila kami lupa, au akhtana, ataukah kami salah. Ayat ini mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha. Apa sebabnya? Siapa yang lupa Allah? Fa ansahum anfusahum. Karena orang itu menunjukkan lupa kepada dirinya sendiri. Jadi bisa dibalik ini, orang yang lupa kepada dirinya akan lupa kepada Allah. Jadi penyebabnya lupa kepada Allah sebenarnya karena lupa kepada dirinya. Gitu. Jadi lupa kepada diri, lupa kepada Allah pada akhirnya. Kenapa? Karena diri kita di sini hakikatnya Allah. Ini kata-kata nasu, ansa kan sama nih. Yang tidak sama apa? Allah dan anfus. Karena ini sama bisa kita coret. Yang tersisa adalah Allah sama dengan equal dengan anfus. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya yang mengaji di tempat ini benar-benar bisa terberkahi, mendapatkan rahmat dari Allah SWT untuk benar-benar dibantu kita untuk mengangkat hijrah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan? Di kolom chat tidak ada, Ustaz. Silahkan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Kalau tidak ada lagi, berarti kita akhiri. Assalamualaikum Ustaz. Boleh, silakan. Afwan semua, Ustaz. Silakan. Ya. Beri satu pencerahan lebih lanjut Ustaz. Di alam sana, bahawa semua yang kita hayati, yang kita cintai daripada ayat ni akan bertajali kepada sesuatu daripada mahia di alam ni, jadi misdak di alam situ, sampai kita dapat berbual, bertanya lanjut secara hakikat siapa mereka yang di alam sini kita agak tertanya-tanya macam hari ni. Barakallahu fiik. Afwan. Baik. Perlu kita perjelas tadi nantinya Bapak sekalian bahwasanya alam kehidupan kita ini, alam dunia kita ini adalah merupakan tajalli daripada Allah SWT. Kemudian Allah SWT karena tidak mampu kita jangkau zatnya, baik dengan indera kita ataupun dengan akal pikiran kita, maka kemudian karena cinta dan kasih sayangnya kepada kita, maka kemudian dia mengirim kepada kita Nabi dan Rasul bersama dengan kitab suci. Maka kitab suci ini sebetulnya adalah representasi sempurna daripada Allah SWT. Melalui itu kita bisa mengenal secara sempurna Allah SWT. Jadi kitab suci adalah kita sebut sebagai tajalliyat paling sempurna. Kalau alam semesta kan partikular, maka kitab suci ini adalah tajalliyat sempurna, terutama apabila kitab suci itu berjumpa dengan pasangannya. Sebaliknya, jemaah sekalian berbahagia, ayat-ayat dalam kitab suci ini selanjutnya, ayat-ayat dalam kitab suci ini nanti akan menjelma nanti di akhirat. Jadi kalau alam semesta ini adalah merupakan tajalliyat daripada Allah, maka Al-Quran yang diturunkan Allah kepada kita nanti menjelma lagi bertajalli nanti di akhirat. Jadi semua bentuk apa yang ada dalam Al-Quran nanti menjelma nanti di akhirat. Jadi jemaah sekalian berbahagia, terjadilah gerak dari Allah kepada alam semesta. Dari alam semesta kita bergerak kepada Allah. Nah, gerak kita kepada Allah tadi didorong oleh ma'rifat tadi. Apakah isi ma'rifat itu? Kitab suci. Sehingga apa yang kita dapatkan nanti di akhirat sebetulnya adalah perwujudan manifestasi daripada kitab suci tersebut. Maka semakin sempurna kita memahami kitab suci, sempurna juga nanti kehadiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di akhirat kita bertingkat-tingkat surganya tergantung daripada makrifat kita kepadanya, dan makrifat kita kepadanya sangat tergantung kepada makrifat kita kepada kitab sucinya. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertanyaan masih bisa, Ustaz? Oh, silakan Ustaz Aidin. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot kembali ya Ustaz tadi yang ayat apa ya? Ayat 43 ya. Ayat berapa? Wa khuz Oh iya, biyadika. baik. Iya, wa khuz biyadika. Di'fan. Saya tertarik dengan makna batinnya tadi yang disampaikan oleh Ustaz itu. Wazkur 43 ya? Ya, 44. 44 ya, 44. Ya, ini nih. Wa khuz biyadika di'asan. Sampai ke inna wajadnahu sabiran. Saya lebih ingin mendalami Ustaz ini. Ini sebelum sabiran ini kan kualitas ini Ustaz ya. Posisi yang sangat apa ya? Kalau kita manusia seperti sekarang ini kan sangat susah kita jangan bisa sampai ke pada posisi ini. Makanya kan di depan itu kan khuz biyadika di'san fadrib bihi. Nah ini kan apa? Ada kesungguhan, ada metodologi, ada kesabaran. Di sini fadrib bihi wala tadak. Ini kan apa ya Ustaz ya? Apa namanya? Fadrib bihi wala tadak. Jangan kamu melanggar. Itu kan kesungguhan juga. Kita harus melalui metodologi ini kan apa ya? Seperti yang kita biasa pelajari di Irfan itu Ustaz ya. Ini kan mungkin ya. Ini pemandangan saya. Ini bagian dari safar kita kepadanya ya Ustaz ya. Itu harus dengan kesungguhan, harus pencarian sendiri, dengan metodologi, barulah sampai kepada posisi sabar tadi itu. Makanya kan setelah tabi wa inna wajadnahu sabiran ni'mal abad. Makanya sampai kepada ni'mal abad tadi, abdun tadi ini. Inilah posisi yang paling tinggi ini Ustaz. Ada sabiran, ada ni'mal abad. Mohon diluruskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Wajidin. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kesimpulan Ustadz Wajidin sudah benar. Kita tinggal menambahkan bahwa jemaah sekalian perlu sampaikan bahwa kata-kata fadrib tadi di sini adalah bisa diartikan dengan kesungguhan, beraktivitas. Dan memang di dalam Al-Quran kata doraba yadribu itu juga diartikan dengan berjalan sebetulnya. Doraba itu bisa diartikan berjalan. Di surat An-Nisa ada kata-kata iza darabtum fil ardi. Ya. Adara iza darabtum fil ataukah iza darabtum fi sabilillah. Itu dengan kata-kata darabatum. Nah, jadi artinya apa? Di sini bisa kita artikan. Jadi kita harus berusaha sendiri, sistematis, terstruktur, tidak boleh tidak acak, ya. Lalu kemudian fadrib harus menempuh jalan secara sungguh-sungguh. Dan di perjalanan itu harus disiplin. Makanya kita lihat jemaah sekalian, ada disiplin yang paling gampang kita mulai. Tidak usah kita disiplin dulu tentang yang lain-lain. Disiplin misalnya yang lain. Sederhana saja, kita disiplinkan dulu. Waktu sholat. Waktu sholat. Karena sholat ini kan adalah inti core daripada beragama. Sholat ini adalah imaduddin atau amududdin. Sholat ini adalah mi'rajul mu'minin. Sholat ini adalah miftahul jannah. Nah, jadi kita mulai dari situ. Karena Allah mengatakan, inna sholata kanat kitaban mauquta. Waktunya ditentukan Tuhan. Nah, jadi tanda kita disiplin kepada Tuhan dengan waktu-waktu salat. Sedapat mungkin kita salatnya di awal waktu. Ulangi lagi, sedapat mungkin kita salatnya di awal waktu. Kata di awal waktu di sini bukan berarti bahwa pas masuk langsung salat, bukan. Tapi maksudnya di awal itu karena pas masuk waktu itu kan tentu ada azan segala, ada wudhu. Nah, maksudnya awal-awal di sini jangan ditunda-tunda sampai ke belakang. Ya, jadi itulah tahnas, jangan melanggar. Itu kita mulai dari yang sederhana saja dulu, jangan melanggar salat. Kenapa? Karena pelanggaran itu adalah awal daripada pengkhianatan. Sedangkan kita sudah lihat bahwa penyebabnya istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh masuk ke dalam neraka karena dikatakan fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suami mereka. Fakhanatahuma. Allah juga mengatakan wala takhunu, jangan pernah mengkhianati. Wala takhunu amanatakum. Fatakhunu wala takhunu Allah. Jangan kau mengkhianati Allah. Kenapa wa takhunu amanatikum? Karena kamu akan mengkhianati amanat-amanat kalian. Nah, jadi jemaah sekalian, pengkhianatan muncul dari sini. Maka tadi kita katakan bahwa ujungnya nanti itu adalah agama terbentang dari langit sampai ke bumi itu adalah bersambung, berhierarki.
Apa pengikatnya nantinya itu kalau kita sudah tahu rahasia ini ya, sami'na wa ta'na, kita ke bawah ke atas ya supaya tetap jalan. Apabila itu tidak ada, maka kemudian terjadi namanya pengkhianatan. Wala tahnas inna wajadnahu sabiran. Nah, orang yang benar-benar melakukan ini dengan tangannya sendiri, sistematis, lalu kemudian menjadikan itu sebagai safar, perjalanan menuju kepada Allah. Dalam perjalanan itu tidak melanggar, karena pelanggaran itu adalah deviasi, keluar, menyimpang. Nah, itulah tanda orang sabar. Jadi sabar itu bukan hanya sekedar tidak berbuat. Kalau orang tidak berbuat, bisa saja orang itu misalnya malas. Jadi sabiran itu terkait dengan apa? Terkait dengan safar. Intelek dan spirit kepada Allah SWT. Itu baru disebut dengan sabar. Nah, kalau ini sudah terjadi, barulah inilah disebut dengan sebaik-baik abad. Bukan lagi sekedar abad, tapi ni'mal abad. Ni'mal abad inilah yang ditempati oleh para nabi dan rasul. Kita mungkin adalah abad, tapi mereka adalah ni'mal abad. Dan inilah jemaah sekalian berbahagia yang selalu kita minta dalam Al-Quran, surat Al-Ladina an'amta. Jadi kata-kata an'amta di sini yang telah kau jadikan mereka nabi. Kenapa? Karena mereka adalah kau berikan nikmat kenabian. Kenapa nikmat kenabian dan wilayah kepada mereka? Karena mereka adalah ni'mal abad. Ya, dan mereka itu dan Allah bagi mereka adalah tidak ada yang lain kecuali hanya Allah sebagai orientasi hidupnya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan pertanyaan Ustaz Tayyidin tadi menjadi pertanyaan terakhir. Kita akhiri sampai di sini dengan harapan dan doa semoga Bapak Ibu sekalian dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan lahir dan batin untuk masuk ke bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah SWT mengangkat derajat kita dengan baca dan juga menetapkan hijab-hijab kita yang menutupi hati kita. Amin. Amin. Atas keterlibatannya dan mohon maaf atas segala kehilafan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.